Mas Andrew 43. Bagaimana cara saya menghilangkan pikiran yang membingungkan? Setahun ini saya merasa tidak berarti, tidak mau bekerja, dan tidak mau ngapa-ngapain. Hai, salam hebat luar biasa. Pertanyaan kali ini sangat lucu tetapi sesuatu yang sering dihadapi oleh banyak anak muda. Pertanyaan adalah seperti begini bunyinya. Bagaimana cara saya menghilangkan pikiran yang membingungkan? Setahun ini saya merasa tidak bermakna, tidak mau bekerja dan tidak mau ngapa-ngapain. Ini pertanyaan daripada Solo, ya. Ya, ini satu pertanyaan yang sering dihadapi oleh anak muda. Sebelum saya menjawab, saya ingin menjelaskan bahwa kalau Anda sering merasa kebingungan, ya, istilah medis itu namanya disorientasi, yaitu keadaan di mana seseorang itu tidak bisa memiliki pemikiran yang jernih. Kalau ini sering terjadi bermakna Anda ada sedikit tanda depresi. Saya lebih mengusulkan Anda pergi jumpa dokter untuk meminta konsultasi. Oke, tapi saya akan membahas dari sisi yang non-medis. Kenapa seseorang itu bisa merasa bingung dan tidak tahu apa yang akan dilakukan dalam kehidupannya? Sebenarnya ada 3 alasan utama. Yang pertama, seseorang itu tidak ada tujuan hidup. Apabila seseorang itu tidak mempunyai tujuan hidup, maka dia tidak ada goal yang jelas dalam hidupnya. Setiap pagi dia akan bangun dan dia tidak tahu kenapa dia bangun pagi. Maka dia hanya membuang waktu sahaja. Seperti yang saya sering mengatakan, seseorang yang tidak mempunyai tujuan hidup, kehidupannya kurang seperti begini. Bangun pagi, gosok gigi, cuci, mandi, minum kopi, makan roti, tunggu cuti, dan tunggu mati. Ya, maka hidupnya sangat biasa-biasa saja. Ya, sangat membuangkan nyawa dan waktunya. Maka seseorang kalau tidak mempunyai tujuan hidup, dia tidak ada semangat. Dia tidak ada motivasi. Okey? Maka seperti seorang dia apabila naik ke sebuah taksi, sopirnya pasti akan tanya dia, "Pak, mau ke mana?" Kemana-mana saja. Kalau dia tidak mempunyai tujuan yang jelas, maka sopir itu akan apa? Akan putar di sekitar kota itu. Banyak waktu dibuang, betul? Maka sebagai seseorang yang tidak mempunyai tujuan hidup, dia juga tidak ada tindakan. Karena dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Okey? Tetapi kalau dia sudah mempunyai tujuan hidup, dia pasti bersemangat. Contohnya, ada seorang anak, dia sudah merasa capek, baru pulang dari kantor. Ibu dia minta dia, "Anak, tolong memperbaiki pasang lampu, ganti lampu." "Bu, nanti sajalah, saya istirahat dulu, capek sekarang." Tapi setelah dia masuk ke kamar, tiba-tiba telefon. Ya, terima telefon dari pacarnya. Pacarnya minta ketemu. Ya, sejam kemudian. Wah, dia langsung bersemangat. Langsung, mandi, mempersiapkan dan langsung keluar dari rumah untuk bertemu dengan pacar. Kenapa? Dia merasa capek, tiba-tiba terima handphone dari telefon dari pacar, langsung bersemangat. Karena mempunyai tujuan yang jelas. Semangat langsung, ya, bangkit, ya, langsung termotivasi. Ya, alasan yang pertama, seseorang itu tidak, ya, merasa bingung karena dia tidak mempunyai tujuan hidup yang jelas. Kedua, kurang bersyukur. Mungkin Anda saat ini, ya, hidupnya sangat baik. Anda mempunyai orang tua, Anda bangun pagi, masih ada sarapan pagi, siang, malam telah dipersiapkan oleh orang tua. Anda tidak mengkhawatirkan, ya, biaya hidup, air, api, listrik, HP semua dibayar oleh orang tua. Maka Anda tidak merasai sesuatu kekurangan. Ya, maka Anda tidak pernah bersyukur bahawa sesuatu yang baik terjadi dalam hidup ini bukan sebuah kebetulan. Banyak orang telah berkontribusi untuk kebaikan dan kesuksesan dan kebahagiaan Anda. Seseorang yang tidak merasa syukur, dia akan mulai mengeluh. Dia akan mulai melihat di mana kekurangannya. Dia tidak melihat kelebihannya atau potensi yang dia miliki. Okey?
Apabila Anda berada dalam keadaan seperti begini, saya mau Anda melihatlah orang-orang yang di bawah Anda. Banyak orang bangun pagi belum tahu ya apa yang dia akan makan. Banyak orang masih mencari-cari pekerjaan untuk mendapatkan sesuap nasi ya sahaja. Tapi Anda tidak khawatirkan itu karena Anda hidup di satu zona yang nyaman. Ya, maka Anda tidak merasa ada sesuatu urgensi untuk menemukan sesuatu tujuan dalam hidup Anda. Ya, so mulai hari ini Anda harus mulai bersyukur bahawa Anda masih memiliki banyak yang orang lain tidak memiliki. Ketemukan potensi itu dan kembangkan potensi itu, Anda pasti akan menjadi seseorang yang sangat berprestasi. Yang ketiga adalah Anda semakin jauh daripada Tuhan yang Maha Esa atau Sang Pencipta. Ya, saya pernah mendengar membaca satu kalimat yang sangat luar biasa. Ya, kalimat ini berbunyi, rahasia terbesar dalam hidup adalah melewati hari ini dengan penuh makna tentang cinta, ilmu dan iman. Karena ada cinta, hidup menjadi lebih indah. Karena ada ilmu, hidup ini lebih mudah. Karena ada iman, maka hidup akan lebih terarah. Betul? Betul? Hari ini, kenapa Anda merasa bingung? Karena mungkin Anda sudah melupa kewajiban yang Anda harus lakukan sebagai seorang ya manusia. Ya, Anda harus kembali kepada Tuhan yang Maha Esa. Ya, mengikuti kepercayaan agama masing-masing, melakukan kewajiban. Contohnya meditasi, solat, bersembayang, berdoa, membaca parita atau membaca kitab suci dan sebagainya. Apabila Anda melakukan ya perkara-perkara seperti begini, hati Anda pasti akan lebih tenang. Anda akan lebih sabar. Lapang dada akan lebih luas. Anda akan lebih jujur untuk menghadapi segalanya. Maka Anda akan mulailah menemukan sebuah panggilan yang Tuhan bagi kepada Anda. Ingat, Anda ditempatkan di dunia ini bukan tidak ada tujuannya. Dekati dengan Tuhan yang Maha Esa dan menemukan panggilan itu. Apabila Anda menemukan panggilan itu, Anda pasti akan tahu bahawa Anda mempunyai tugas dan tanggungjawab yang belum terselesai. Maka, melasailah bersyukur. Kenapa? Karena segala nikmat dan rezeki merupakan karunia dan kemurahan dari Tuhan yang Maha Esa. Hari ini Anda masih bisa hidup seperti kebanyakan orang. Anda harus bersyukur bermakna Tuhan masih menyayangi Anda. Anda masih mempunyai banyak waktu dan energi, tenaga untuk melakukan banyak hal yang positif untuk diri Anda dan untuk orang yang Anda cintai. Okey? Setelah menemu 3 alasan kenapa Anda merasa bingung, saya akan bagikan 3 langkah ya supaya Anda bisa mengatasi kebingungan itu. Yang pertama, Anda harus menemu kembali tujuan hidup Anda. Saya tidak akan membahas panjang lebar ini. Saya mau Anda menrujuk kepada video saya yang lalu, Ask Andrew Ho nombor 32, yaitu 4 langkah menemukan tujuan hidup Anda. Di sana saya menggunakan filosofi orang Jepang, Ikigai, bagaimana menggunakan Ikigai itu menemukan tujuan hidup Anda. Anda bisa melakukan apa yang Anda sukai, cintai. Anda tetap bisa menikmati kehidupan yang sangat luar biasa sekali. Okey, ketemulah tujuan itu. Ya, jangan lewatkan video yang luar biasa ini. Apabila Anda sudah ketemu tujuan hidup, Anda pasti ada goal atau target yang jelas, baru Anda bisa lakukan perencanaan yang detail. Baru Anda bisa lakukan tindakan. Maka tujuan pasti akan tercapai. Okey? Jangan merasa bingung. Okey? Apabila Anda belum ketemu tujuan hidup yang besar. Apabila Anda sudah tahu apa yang lakukan, mulai dahulu. Karena tujuan ini bisa berubah dari waktu ke waktu. Okey? Apabila Anda sudah beranjak lebih dewasa, Anda akan menemukan bahawa sebenarnya masih ada banyak tujuan luar biasa yang tunggu Anda selesaikan. Okey, yang kedua, mulai bertindak.
banyak orang selalu menunggu timing yang tepat baru memulai sesuatu. Ingat, tidak pernah akan ada timing yang tepat untuk memulai sesuatu yang baik. Kalau Anda mau lakukan sesuatu, just do it. Itulah waktu yang paling baik, paling perfect untuk dilakukan. Just do it. Ya, jangan menunda. Okey, contoh Anda kepingin menjadi seorang pengusaha. Okey, lakukan dengan persiapan yang apa adanya. Tak mungkin Anda akan mempersiapkan 100% baru mulai. Okey, karena dalam perjalanan Anda pasti akan menemukan tantangan, ujian dan rintangan. Anda bisa berkonsultasi dengan orang lain. Anda bisa upgrade diri Anda dari segi ilmu dan skill. Anda juga bisa memperbaiki diri Anda supaya menjadi pengusaha yang lebih sukses. Anda akan terus belajar dalam proses kehidupan ini. Okey? Jangan menunggu semua sudah siap baru mulai. Itu tidak mungkin. Sebagai contoh, kita membawa mobil. Kita tak mungkin pastikan semua lampu perjalanan itu semua hijau baru Anda jalan. Ya, Anda mulai sahaja, tahu mana mau pergi. Dalam perjalanan, kalau ada lampu merah, berhenti sahaja. Okey? Tunggu sampai lampu hijau, baru teruskan perjalanan. Inilah proses kehidupan yang harus kita lalui. Jangan takut kegagalan. Jangan takut percubaan. Semua adalah sebahagian dari paket dalam kehidupan kita. Orang yang sukses, semua pernah melewati ujian kegagalan, kejatuhan, bahkan penolakan dan sebagainya. So, jangan takut. Karena ini adalah kehidupan. Kehidupan tidak semulus apa yang kita fikirkan. Kehidupan pasti penuh dengan suka, luka, pahit, maut. Itulah sebuah kehidupan. Nah, ini yang membuat kita bisa merasa bahawa hidup ini sangat berwarna-warni dan sangat luar biasa dibanding dengan kehidupan yang monoton sahaja. Itu sahaja, betul? Apakah Anda suka makan makanan yang tidak ada rasa atau satu makanan yang mempunyai rasa yang sangat berbeda? Pasti. Ya, hidup yang berwarna-warni itu penuh dengan ujian dan tantangan, tetapi hidup itu sangat wonderful sekali. Yang ketiga, fokus dan konsisten. Apabila Anda sudah ketemu goal Anda, tujuan hidup Anda, apa yang Anda ingin kerjakan, Anda fokus. Jangan pecah fokus. Saya perhatikan banyak orang dia pecah fokus. Kenapa? Karena dia buat ini suatu pekerjaan sampai 2-3 bulan, perhatikan kiri kanan, ada teman kata ini lebih bagus, maka dia mulai pindah usahanya dari A ke B, ke C dan sebagainya. Akhirnya pecah fokus dan tidak bisa selesaikan apa yang dia inginkan. Ingat, kekuatan fokus. Sehelai kertas di bawah pancaran matahari, di bawah kaca pembesar, kertas itu pasti akan terbakar. Batu yang begitu keras, tetesan air yang lembut dengan konsisten, akhirnya akan tebus batu yang keras itu. Semua ini beritahu kita bahawa kekuatan fokus. Okey, apabila kita fokus, kita kerja dengan konsisten, ingat satu kalimat, hasil tidak pernah akan mengkhianati usaha kita. Apa yang kita lakukan, ingat, dia tidak percuma. Dia semua merupakan nilai tambah dalam kehidupan Anda. Dia akan membawa Anda ke satu tahap yang lebih tinggi. Okey? Nikmati setiap proses kehidupan Anda, baik luka atau suka, gagal atau sukses, jatuh atau bangun. Semua itu merupakan dot-dot yang akan Anda connecting. Akhirnya akan menjadi sesuatu perjalanan hidup yang sangat luar biasa untuk Anda di kemudian hari. Ingat, hidup ini penuh dengan pilihan. Ya, kita memilih apa yang kita akan lakukan dalam hidup ini. Okey? Lakukan apa yang Anda bisa lakukan, nikmati apa yang Anda lakukan dan memaksikan dia terbaik, maka Anda pasti akan mendapat sebuah kesuksesan yang Anda inginkan. Kadang-kadang dalam kehidupan kita, perjalanan hidup kita itu seperti kita memasuki satu terowongan. Seperti saat ini, waktu pandemik. Banyak pengusaha merasa bahawa hidup mereka di bawah satu terowongan, di mana mereka tidak kelihatan ada cahaya di akhir tanah atau terowongan itu. Maka dalam keadaan seperti begini, apa yang harus kita lakukan? Anda harus yakin dan percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semua ini adalah percubaan dan ujian untuk Anda.
Anda harus yakin dan percaya setelah gelap pasti ada terang. Di ujung-ujung sana pasti ada cahaya yang terang menunggu Anda. Anda harus berani untuk melangkah, berani untuk inovasi, berani untuk membuat perubahan. Anda yakin dan percaya satu langkah, lebih satu langkah akan membawa Anda mendekati goal atau destinasi dan tujuan yang Anda inginkan. Okey, jangan khawatir. Anda pasti akan ketemu cahaya di ujung tanah itu. Maka temulah tujuan hidup Anda. Jalani hidup ini penuh dengan kebahagiaan dan kesuksesan. Saya di sini berdoa supaya Anda bisa menikmati sebuah kehidupan yang lebih sukses, lebih kaya dan lebih bahagia.